Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Cut Nabila Rifa, Rizka Anissa, dan Siti Irdira Safina. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Menyusun Modul Ajar untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran. Pendahuluan. Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengajar, tetapi juga oleh kualitas perangkat pembelajaran yang digunakan. Salah satu perangkat pembelajaran yang sangat penting adalah modul ajar. Dalam kurikulum Merdeka, modul ajar menjadi pedoman pembelajaran yang membantu guru merencanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran secara lebih teratur. Modul ajar juga membantu peserta didik belajar secara mandiri sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Rumusan masalah yang dibahas meliputi pengertian modul ajar, fungsi, dan tujuan modul ajar, komponen modul ajar, serta langkah-langkah penyusunannya. Jadi saya akan menjelaskan definisi modul ajar. Nah, modul ajar merupakan bahan ajar yang dirancang secara sistematis dan terstruktur hingga dapat digunakan peserta didik untuk belajar secara mandiri maupun dengan bimbingan guru. Modul ajar berisi tujuan pembelajaran, materi, aktivitas belajar, serta evaluasi yang membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, modul ajar memungkinkan siswa belajar secara fleksibel sesuai kemampuan dan kecepatan belajarnya. Selain itu, modul ajar juga dapat digunakan dalam pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh, maupun pembelajaran berbasis proyek. Tujuan penggunaan modul ajar antara lain membantu siswa belajar mandiri, mengurangi dominasi guru dalam pembelajaran, melatih tanggung jawab siswa, serta membantu siswa mengukur tingkat penguasaan materi. Kegunaan modul pembelajaran. Modul memiliki beberapa kegunaan penting. Pertama, sebagai sumber informasi utama bagi peserta didik. Kedua, sebagai petunjuk belajar yang membantu siswa memahami langkah-langkah pembelajaran. Ketiga, sebagai bahan pelengkap yang memuat gambar, ilustrasi, dan contoh yang mempermudah pemahaman. Nah, keempat, sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran dan evaluasi. Dengan adanya modul, pembelajaran menjadi lebih menarik, siswa lebih termotivasi untuk belajar, dan guru lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ada fungsi dan tujuan modul ajar. Modul ajar ini memiliki fungsi dan peran yang sangat penting di dalam dunia pendidikan, yaitu fungsi yang pertama sebagai panduan pembelajaran bagi guru dan peserta didik. Kemudian fungsi yang kedua sebagai fasilitas pembelajaran secara mandiri. Kemudian fungsi yang ketiga sebagai alat evaluasi dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat sebagai sarana penyampaian materi yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan si peserta didik. Tujuan utama dari modul ajar ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Jadi dengan adanya modul ajar yang baik, siswa dapat memahami materi secara lebih terstruktur dan pastinya guru memiliki panduan mengajar yang jelas dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian ada langkah-langkah dalam menyusun modul ajar. Ada langkah yang pertama adalah menentukan desain modul yang akan digunakan oleh guru. Kemudian pada tahap ini, guru merancang tujuan, isi, dan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian langkah yang kedua adalah melakukan analisis kurikulum untuk menentukan kompetensi, materi, dan capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan judul modul yang sesuai dengan materi dan kompetensi dasar. Menurut Rountree, penyusunan modul dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah perencanaan, kemudian tahap yang kedua persiapan penulisan, dan tahap yang ketiga adalah penulisan serta penyuntingan. Ketiga tahap ini sangat penting agar modul yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Sistematika modul ajar terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu tinjauan mata kuliah, pendahuluan, materi pembelajaran, latihan, rangkuman, tes formatif, umpan balik atau tindak lanjut, kunci jawaban, tes formatif, dan daftar pustaka. Selain itu, modul yang baik harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, relevan dengan kebutuhan peserta didik, serta disusun berdasarkan RPS dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Baik, kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa modul ajar merupakan perangkat pembelajaran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Modul ajar membantu guru dalam merencanakan pembelajaran dan membantu peserta didik secara mandiri, sistematis, dan terarah. Nah, sampailah kita pada tahap penutupan, dan inti dari presentasi kami di sini adalah kami ingin menyampaikan bahwa guru diharapkan untuk terus meningkatkan kompetensinya dalam menyusun modul ajar. Lembaga pendidikan juga perlu memberikan pelatihan dan pendampingan khusus bagi para guru agar mampu menghasilkan modul ajar yang lebih inovatif lagi ke depannya dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai penyusunan modul ajar. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're